Kali ini kami akan membahas keteladanan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi teman-teman, Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najimuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Shirkuh. Hijrah atau migrasi, meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van ke daerah Tikrit atau Irak. Salahuddin lahir di Benteng, Tikrit atau Irak pada tahun 532 Hijrah atau 1138 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 530 Hijriah atau 1139 Masehi. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 530 Hijriah atau 1139 Masehi, Najimuddin Ayyub atau ayahnya Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah dan Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin, hingga beliau dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat, agama, sains dan matematika. Ini gimana? Lalu pada tahun Capek ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pada tahun 559 sampai 564 Hijriah atau 1164 sampai 1168 Masehi. Sejak itu Asaduddin pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khalifah Fatimiyah. Beliau juga beberapa kali bergabung dengan pamannya Shirkuh dalam berbagai kampanye militer di Mesir atas perintah Nur ad-Din Zengi. Pemimpin dinasti Zengi, Salahuddin turut serta dalam pengepungan dan penaklukan sebagai kota termasuk pengambilalihan Kairo pada tahun 1169. Dan karena keberhasilannya militernya di Mesir membuatnya diangkat sebagai wazir oleh Khalifah Al-Adid dari dinasti Fatimiyah. Setelah pamannya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan Khalifah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi wazir atau konselor. Di sana, dia mewarisi peranan sulit mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Al-Malrik I. Dan beliau Dia apa sih? Gak tahu, aku tuh diam teman. Gue juga diam tadi loh, gue ngajak ini. Ini aja loh. Dan beliau mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi sesudah dia menjadi pemimpin asli Mesir. Dia menunggu sampai kematian Nuruddin sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius. Pertama, melawan wilayah muslim yang lebih kecil, lalu mengarahkan mereka melawan para prajurit salib. Salahuddin Al-Ayyubi dengan latar belakang keluarga yang kuat, pendidikan yang komprehensif, dan pengalaman militer yang luas, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu mencapai prestasi yang luar biasa dalam sejarah. Oke, tapi itu kayak gimana? Untung kita terbuka. Orang tuh juga banyak banget ya. Udah dong. Dengan latar belakang keluarga yang kuat, pendidikan yang komprehensif, dan pengalaman militer yang luas, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu mencapai prestasi yang luar biasa dalam sejarah. Kepemimpinannya yang visioner dan strateginya yang brilian menjadikannya tokoh sentral dalam sejarah perang salib dan pembentukan kembali kekuasaan muslim di wilayah Timur Tengah. Begitupun juga pada saat beliau dalam kampanye di Mesir, dan keberhasilannya menunjukkan keterampilan strategis dan taktis yang luar biasa. Salahuddin tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasan diplomatik.
Dia berhasil menjalin aliansi dengan berbagai kelompok dan pemimpin lokal yang memperkuat posisinya di Mesir. Dia juga memperhatikan kesejahteraan prajuritnya, yang meningkatkan moral dan loyalitas mereka. Salahuddin selalu memastikan bahwa pasukannya diperlengkapi dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang adil, yang membuatnya sangat dihormati oleh prajuritnya. Sikapnya yang adil dan murah hati terhadap musuh, termasuk pasukan salib yang menciptakan citra yang baik. Diplomasi Salahuddin juga terlihat dalam negosiasi dan perjanjian yang dibuatnya dengan pihak Kristen, termasuk gencatan senjata dan pertukaran tawanan, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kemampuan diplomatiknya untuk mencapai tujuannya. Dalam Perang Salib Ketiga, Salahuddin menghadapi beberapa tantangan besar, termasuk pertempuran melawan Richard the Lionheart, salah satu pemimpin militer terbaik dari pihak Kristen. Meskipun Richard berhasil memenangkan beberapa pertempuran, seperti pertempuran Arsuf, Salahuddin berhasil mempertahankan kendali atas Yerusalem dan sebagian besar wilayah yang diserebutnya. Kedua, pemimpin ini akhirnya mencapai perjanjian gencatan senjata yang dikenal sebagai Perjanjian Ramlah pada tahun 1192, yang memungkinkan para peziarah Kristen untuk mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem, meskipun kota tersebut tetap berada di bawah mendali Muslim. Penaklukan Baitul Maqdis oleh Penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan sikap toleransi yang kuat. Ia memanusiakan orang lain, merawat situs-situs keagamaan non-Muslim, dan membebaskan tawanan perang. Setelah kemenangan pasukan Muslim, Salahuddin Al-Ayyubi tidak membunuh warga Kristen, tetapi mengusir mereka dengan membayar uang tembusan yang ringan. Di Eropa sendiri, meskipun perang salib melibatkan konflik agama, ada juga contoh-contoh toleransi dan kerjasama antara orang Kristen dan orang Muslim, seperti yang diisukan oleh Gus Dur terkait Perang Salib Ketiga. Setelah berkuasa atas penuh Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam. Kemudian pada 1174, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo tahun 1185, dan Mosul pada 1186. Selain itu, Salahuddin Ayyubi juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib. Dan akhirnya salah satu prestasi terbesar yang pernah ditorehkan Salahuddin Al-Ayyubi adalah membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem dan mendirikan Daulah Ayyubiyah pada tahun 1171. Satu. Harus ada nafas. Satu, keberanian dan keteguhan hati. Salahuddin dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi musuh, terutama dalam pertempuran melawan Ksatria Salib. Ia juga teguh dalam mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip Islam. Dua, keadilan dan keadilan sosial. Salahuddin dikenal adil dalam menyelesaikan masalah dan memperlakukan rakyatnya secara adil, tanpa memandang satu sosial atau agama. Ia juga memberikan perhatian khusus pada kepentingan rakyat miskin dan masyarakat bawah. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana. Salahuddin mampu mengelola negara dengan baik, termasuk di bidang militer, administrasi, dan ekonomi. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, ketakwaan dan akhlak mulia. Salahuddin adalah sosok yang taat beragama dan memiliki akhlak mulia. Ia selalu berupaya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Yang kelima, pembangunan dan kemajuan. Salahuddin tidak hanya fokus pada pertempuran, tetapi juga pada pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ia mendirikan berbagai lembaga pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Yang keenam, inisiasi dan pengabdian. Salahuddin tidak hanya menjalankan tugas kepemimpinan, tetapi juga ia menginspirasi dan mendorong masyarakat untuk berbuat baik. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Yang ketujuh, pendidikan keteladanan. Salahuddin Yang ketujuh, pendidikan keteladanan. Salahuddin memprioritaskan pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai agama, akhlak, dan keterampilan praktis. Ia juga mendorong para ulama dan pendidikan untuk mengajar dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Dan yang terakhir, perwujudan kesetiaan. Salahuddin dikenal setia pada prinsip-prinsip Islam dan mampu menjalani hubungan baik dengan berbagai pihak. Ia juga setia pada rakyatnya dan selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.